Nah kalau antar kita saja butuh istihad untuk memahami perilaku, apalagi ini kanjeng Nabi itu tidak punya nafsu. Semua yang dikatakan dari wahyu. Nabi ngelola perempuan masih ngedikan saya ditakdir dicintakan sama perempuan. Coba perempuan kena sentuhan Nabi itu jadi apa? Coba jadi solihah, jadi muslimah, jadi dokumenter hadis. Nabi itu mencintai Aisyah, anak kecil. Coroknya saya kena ham, kena semprinya Kak Seto. Nabi enggak saya puji. Nabi mendesain Aisyah karena cerdas. Coba sekarang semua utang jasa sama siapa coba? Aisyah. Coba kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, siapa yang mendokumentasi hadis tentang perempuan? Terus kowe ape ngiyasno Nabi cacilik niru Nabi Aisyah. Cacilik setruk iku yo. Bocah kok ngono. Paham nggak maksud? Kamu boleh berdalih aku ngapain cacilik niru Nabi zaman nikahi Aisyah. Oke, mungkin secara halal nggak masalah, secara halal dinikahi orang demenan. Tapi nak muni seneng Nabi niru Nabi, coba hikmahnya Nabi dapat Aisyah. Berapa riwayat kita dapatkan dari Sayyidah Aisyah? Karena memang wong Nabi mau nikahi Aisyah itu Jibril datang membawa satu kacu yuk apa cara gini? Sapu tangan. Sapu tangan itu mati itu buka. Wah, setelah dibuka isinya itu Aisyah. Hadi zaujatuki. Ini perempuan istri kamu, kata Allah. Terus kata anak Nabi, kalau Allah yang menghendaki pasti itu terjadi. Hasil ya ditakdir Aisyah itu jadi istrinya Nabi. Dan kita terima kasih sekali sama Ummul Mukminin Sayyidah siapa? Aisyah. Misalnya begini, jumlah air yang kita pakai mandi berapa? Jumlah mustakmal itu kayak apa? Makanya sehingga ahli hadis itu debat dengan fikih. Rata-rata kita ngikuti ahli hadis karena mustakmal di fikih terlalu ekstrim ya Misbah. Misalnya mustakmal di fikih, Ki Misbah wudu misalnya, dengerin ya, Ki Misbah wudu. Cipratan dari wajahnya Ki Misbah kena tangan yang sudah wis tak go nyawuk banyu. Kok cipratannya banyak? Ini kudiro mukhalifan karena mustakmal. Sehingga ini harus dibuang karena apa? Kena mustakmal. Yang kalau banyak dikira-kirakan sudah apa? Taghayyur. Tapi kata Aisyah, zaman ada orang yang seperti itu berpendapat, kata Aisyah, kata siapa itu tidak apa-apa. Kita mandi dengan Nabi, wanah junubun, kita dua-duanya junub. Ya tanah wabu ahaduna, tangan kita saling bergantian dengan Nabi di wadah yang satu. Dan itu semua orang pasti yakin, takoturnya air mustakmal pasti jatuh lagi ke wadah tadi. Apa ke wadah tadi. Ya sudah, akhirnya kita tahu caranya mandi junub. Terus ada Maimunah itu garwane Nabi tapi ya serada sepuh. Oh ya sahabat ya ono takok ngene Mas Abu. Ya Ummul Mukminin. Kula niku ndek bojo ayu. Niku nak ngambung bojo iku batal apa poso ta. Jadi iki rungokno. Jare udah lucu. Aja takok aku. Fari Nabi aku pas foto ora tau kambung takok Aisyah. Mergo sing potensi diambung pas poso Aisyah mergo ayu. Ya ini cerita. Mbok Maimunah apa sapa pokoknya yang jenis gak diambung. Walhasil jika cerita ya akhirnya tak kok Sayyidah Aisyah ya Ummul Mukminin inna wa la yastahi minal haq. Allah itu kan tidak malu ngendikan barang apa? Hak. Apa orang ngambung istrinya itu membatalkan puasa? Ya tapi qobalani Rasulullah bahwa soem biasa Nabi pas poso ngambung aku, tapi Nabi ya tetap pos. Itu artinya kan coba kalau enggak ada Aisyah ya beta kok sopo. Berapa ilmu yang kita dapatkan hanya, saya ulang lagi, hanya jalur. Kadang istri Nabi yang lainnya tidak tahu. Termasuk sholat. Aisyah tuh detail kalau ngendikan. Kuntu ufarriku mani yamin saubi Rasulillah wa shallafihi. Nabi itu kalau habis junub, terus ada mani yang tercecer di sarungnya. Itu enggak perlu dibasuh, cukup ufar itu tak keroh. Terus Nabi sholat dengan baju itu. Sehingga terjadilah istilahnya Imam Syafi'i al-mani napa? Tohir. Itu semua riwayat dari siapa? Aisyah. Jadi Aisyah itu punya sisi yang nanti jadi hukum itu dia meriwayatkan. Dia hanya tertariknya itu riwayat yang jadi hukum. Itu hebatnya Sayyidah Aisyah. Dia memang orang pinter. Kadang kan ono to Mas Abu, bojo ora bakat pinter. Dan misalnya bojone sing kene kabeh, iku kan wis ora bakat pinter. Nggih wae sing lanang iku empuk ora tau di dhuwit pokoknya riwayat itu seputar duit. Jadi mbok bojoku iku boleh Nabi. Aku nganti saiki ora tau jenenge duit aku. Ora terus. Gak tau riwayat tahajud kek takon ae gak gelem.
Bojo kok elek. Mulai aku gare bojo zaman akhir cek ya Allah ya. Ngenang bojone mau urusan sitok. Bojomu ngono ora, Gus? Aja rasani ngarepe ngakeh haram. Jadi bandingkan dengan Aisyah. Bojomu kan riwayate ngono. Aku tahu seneng wis pindah Gus, 2 tahun seneng untuk warisan badan iku melarat malih. Aku bolak-balik suwani wong wedok. Cerita bojone mesti gak jauh-jauh dari bab duwe. Cuma kadang dibahas anak halus muni rezeki, tapi maksudnya yo muni rezeki wis bahasa kamuflase niku. Artinya yo. Nah Aisyah boten nggih, Fuad. Aisyah itu ditanya, nak poso sunat itu oleh batalo ta ora? Sehingga tabiin kayak Masruq kayak siapa itu, oh kalau sama Aisyah hormatnya, yang tanya ya lanang kadang jenenge Masruq. Rasulullah itu kalau puasa sunat gimana? Jadi Aisyah, ya Rasulullah pernah ngendikan gini, siamul mutatawe amiru nafsi. Ya orang puasa sunat itu terserah dia, kalau baik ya diteruskan, kalau enggak ya enggak. Apa namanya puasa sunat. Terus takok sing sahabat tabiin tadi, mosok ngoten ya umal mukminin iya. Nabi ku tahu, esuk-esuk takok aku. Ya Aisyah ain dagi seun, kowe duwe sarapan sak cara Jawa. Mboten. Yo Nabi enteng saja idzan asumu kalau gitu ya saya puasa. Sehingga ini menjadi mazhab bagi Imam Syafi'i yang wajib tapi itu niat itu poso fardu. Tapi kalau poso sunat, kamu tidak wajib nginepno niat asal lurung sarapan loh. Jadi misalnya gini, jam 8 siang kamu terbersit puasa boleh, asal bar subuh rong sarapan atau ngopi, ngopi ora oleh. Itu kita tahu itu bahwa puasa sunat tidak harus apa nginepkan dari siapa coba? Aisyah. Terus kalau yang membatalkan ya ummul mukminin, dalilnya apa? Waliane yo tahu, Nabi ku niat poso. Bareng ono seorang Ansor menghadiahkan saya bubur sari. Terus muni kot dimini. Maksudnya wis ndi tak pangan. Intinya terus membatalkan puasa. Jadi aku roh Nabi poso sido yo tak bolak-balik. Ras sido yo tahu bolak-balik. Terus lama ngarang nak poso sunat oleh terus oleh ras itu. Dari siapa coba? Dari Aisyah. Kowe iku bojo tenan, kan iku donya akhir. Raya senenge Nabi nang wedok kaya ngono iku. Terus kowe maca hadis iki, Nabi yo seneng. Bocah kok gobloke ngono. Iku masalah iku beda. Paham ya? Kulo nu termasuk bab iki rada bejo. Kulo nu sering nggih disewani tiyang mau takok ngene, ya rada kurang ajar ning takok, rada kanca kula, dadi wani kurang ajar kowe. Gus, kok saged iki bojone jenengan ngaji mbek jenengan, nggih mbek jenengan hormat. Lah bojoku ora bojomu aku yo mrene kok. Dekne iku wis pengalaman, kiai diwae iku mesti dadi goblok mergo bojone. Kula Habib Hasyim Muzadi di antara pidato sing kula kenang mesti tok. Dosa terbanyak itu perempuan. Berapa kiai alim menjadi bodoh gara-gara perempuan? Gara-gara bojone. Kodene de kanca kiai iso maca Fathul Wahab, maca Fathul Muin. Gara-gara dikeranyam bojone cita-cita mergawe. Akhirnya jadi wong goblok nganti mati. Bager mulang takut ndak. Kowe nak mulang terus waret. Terus suwen dikonokno iku terus akhirnya gak mulang. Lho kiai alim sing goblokno bojone akeh lho. Akeh mboten. Hafiz sing ralanya mergo bojone ya akeh. Kula di kanca hafiz sing ralanya tak takok lho kula ager terus. Apa nak deres terus anak waret. Wah, kula syukur bojoku ora jenis sing iki. Cara jenis ngono ya tak kobal apa minta. Jadi dari cara Mbak Hasyim Muzadi dosa terbesar perempuan goblokno bojone. Termasuk wong alim-alim. Udah goblok kok jadi mergoblok. Tapi sampean kula nu punya cerita lebih ekstrim dibanding itu. Tapi kiai ini lulus, ada yang lulus, ada yang enggak. Kebetulan yang saya kenal itu yang lulus. Ada kiai alim bisa baca Ihya, bisa baca beberapa kitab. Lulus kifat. Jadi tahu santri ini mau 20 atau 30 akhirnya lulus. Itu pernah tengah-tengah ngaji di depan santri. Cara aku ngaji di depan Mustafa nih, di depan wong jenggoten yang mau Mustafa. Jenggoten khusyuk maksudnya. Khusyuk lho Mas Mustafa. Iku anak sing cilik, umur 3 bulan, Pak. Dibrekno nang ngarepe meja. Ngaji terus.
Umumnya nak ngamuk kan ngenteni ning omah gitu. Iku mboten diparani ning musala yang diparani. Umumnya bojo ngono lah nak ngamuk kan ngenteni. Iku ora diparani, anak tibrekno ning. Piye? Wani bojomu sing saiki wis apik. Wis maju lah. Oh, bojomu ngeri tenan.